Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reska Amalia dari kelas 29A dengan NIM 194724002. Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu usaha energi, suhu, dan kalor. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas individu mengenai dengan mata kuliah konsep dasar IPA di sekolah dasar dengan dosen pengampu Pak Dr. Sudarto MPD. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Selamat menyaksikan. Usaha. Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menggerakkan benda tersebut. Secara matematis, W sama dengan F kali S, dengan W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya satuannya Newton, dan S adalah jarak dengan satuan meter. Karena usaha adalah gaya dikali jarak, jadi jika seseorang mendorong tembok dengan sekuat tenaga apapun, tapi tembok itu tidak berpindah, maka usaha yang dilakukan orang tersebut sama dengan 0. W atau usaha sama dengan 0. Jika seseorang menarik kotak dengan gaya F menggunakan tali sehingga tali ini membentuk sudut theta dan kotak ini bergerak sejauh S meter, maka usaha yang dilakukan itu sama dengan gaya pada arah benda ini bergerak, sehingga gaya di sini adalah F cos theta. Jadi usaha di sini adalah W sama dengan F kali cos theta kali S. F cos theta kali S. Contoh soal, sebuah benda ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga benda tersebut berpindah sejauh 3 meter. Berapakah usaha yang dilakukan di sini? Dan usaha, berapa usahanya? Kita diketahui cari F sama dengan 50 Newton dan S sama dengan 3 meter. Jadi usaha W sama dengan F kali S sama dengan 50 Newton kali 3 meter sama dengan 150 Joule. Meter sama dengan 150 Joule. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Terdapat macam-macam jenis energi, seperti energi listrik, energi kimia, energi potensial, dan energi kinetik. Di sini kita membahas energi potensial dan energi kinetik. Dan kita akan membahas mengenai energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena berada pada kedudukan tertentu. Energi potensial ini dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H. Dengan EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian benda. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda ketika melaju dengan kecepatan tertentu. Contohnya saat orang berlari dan mobil berjalan. Besar energi kinetik bergantung dengan massa dan kecepatan benda. Secara matematis kita tuliskan EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda meter per second. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai apa sih itu kalor. Kita bisa melihat di sini perlakuan pertama. Teman-teman bisa melihat di layar HP teman-teman sekalian ada gambar A dan gambar B. Di sini mana yang lebih membutuhkan kalor lebih banyak pada kenaikan suhu yang sama? Jawabannya adalah gambar B, di mana kesimpulannya yaitu semakin besar massa zat maka semakin besar pula kalor yang dibutuhkan. Adapun faktor yang mempengaruhi jumlah kalor yang perlakuan 2 kita bisa lihat kembali lagi ya teman-teman. Di sini mana yang membutuhkan kalor lebih banyak pada kenaikan suhu yang sama? Di sini mengatakan gambar A. Mengapa? Karena setiap zat memiliki kalor jenis yang berbeda. Kalor jenis menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor. Selanjutnya kita akan beralih ke tabel kalor jenis zat. Di sini teman-teman bisa melihat pada layar HP teman-teman
terdiri dari 15 jenis zat. Ada udara, air, alkohol, raksa, parafin, es, aluminium, lembaga, kaca, besi, emas, perak, minyak tanah, kuningan, dan air laut. Perlakuan ketiga, kita bisa memperhatikan gambar di layar HP teman-teman. Bagaimanakah dengan suhu air tersebut jika diberikan kalor secara terus-menerus? Maka jawabannya yaitu suhunya semakin meningkat. Dikarenakan semakin besar kalor yang diberikan, maka kenaikan suhunya akan semakin meningkat. Teman-teman bisa melihat rumus yang berada di layar HP teman-teman ya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jadi faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kalor. Ki adalah satu adalah massa, biasa dikatakan disimbolkan dengan M. Yang kedua ada kalor jenis zat, disimbolkan dengan C. Dan yang ketiga ada perubahan suhu atau kenaikan suhu atau dinamakan dengan delta T. Mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana keterangan-keterangan dari tanda-tanda tersebut. Kemudian kita beralih pada kapasitas kalor atau C. Di sini mengatakan bahwa banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat Celcius. Perkalian massa dan kalor jenisnya, di mana C sama dengan M kali C, di mana C sama dengan kapasitas kalor sama dengan atau biasa disimbolkan dengan joule per delta Celcius. Yang kedua, kita akan masuk ke contoh soal ya teman-teman. Hitunglah kalor yang dibutuhkan 200 gram air untuk menaikkan suhunya dari 25 derajat sampai air tersebut mendidih. Kalor jenis air sama dengan 4.200 joule kilogram derajat Celcius. Teman-teman bisa melihat di sini cara kerja yang telah diberikan ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kalor untuk mengubah wujud zat. Di sini ada kalor lebur. Kalor lebur adalah kalor yang dibutuhkan saat peleburan ya. Dimana Q sama dengan M kali L. Kalor uap atau U biasa dikatakan dengan P kali MU. Sama dengan U sama dengan kalor. Ya, selanjutnya kita masuk ke grafik hubungan antara kalor Q dengan suhu T dari hasil pemanasan es. Ya, teman-teman bisa melihat ya sekalian di layar HP teman-teman. Soal yang ada di sini teman-teman bisa membacanya. Di sini telah dijawab ya jawabannya di mana pembahasannya, yaitu teman-teman sekalian bisa melihat di layar HP teman semuanya ya. Di sana ada langkah 1, langkah 2 dan mungkin juga ada sebagai jadi kalor yang dibutuhkan adalah Q sama dengan Q1 tambah Q2 sama dengan 397,2 kilojoule. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan materi mengenai apa sih itu usaha, energi, suhu, dan kalor. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya, terutama bagi saya sendiri. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.